Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'izna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati pengurus PKM Masjid Islamiyah dan serta pengurus yang sama-sama kita hormati orang-orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan serta sama-sama kita cintai anak-anak kita. Walaupun pagi-pagi belum azan sudah dibangunkan, luar biasa. Belum pernah saya ngisi di mana-mana masjid anak-anak ada. Dan untuk anak-anak kecil, ya Allah. Di mana-mana yang paling banyak itu yang pengajian hadir ibu-ibu. Di mana-mana. Saya kalau ngisi pengajian khususnya kalau subuh, hampir rata masjid yang banyak ngisi itu ibu-ibu daripada bapak-bapak. Kalau di sini bimbang ya Pak ya, ibu-ibunya banyak, bapak-bapaknya banyak. Pernah saya juga ada yang ngisi jamaah cuma 6 orang, 2 ibu-ibu, 4 bapak-bapak. Pas kebetulan ada tiang tengah-tengah 4, bersender pula orang di situ. Terakhir aku ceramah sama tiang lain. Karena berat memang sholat subuh ini Pak, berat sekali. Kalau nggak terpanggil dari iman yang kuat, ya Allah, berat melangkahkan kaki ini. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang mengerjakan 2 waktu dalam keadaan dingin, waktu yang dingin, dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah, barang siapa yang menjaga sholat 2 waktu yang dingin ini, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Para ulama menjelaskan yang dikatakan 2 waktu yang dingin itu adalah sholat subuh dan sholat asar. Di waktu yang dingin, bukan karena cuacanya dingin, tidak. Hati manusia waktu itu dalam keadaan dingin, sedikit ingat sama Allah. Banyak orang yang tidur sampai siang, waktu subuh. Asar waktu dingin. Dingin di sini maksudnya adalah sedikit sekali orang waktu azan asar melaksanakan sholat berjamaah ke masjid. Sibuk orang perniagaan, karena waktunya tanggung. Sedikit lagi waktu sudah mau pulang. Bentar lagi lah. Waktu sudah mau pulang baru mengerjakan sholat asar. Di waktu itulah yang dikatakan kata Rasulullah, waktu yang dingin. Maksudnya sedikit orang ingat sama Allah.
dua waktu, sholat subuh dan sholat asar. Subuh yang sebaik-baik yang kita kerjakan di waktu hari Jumat, itu subuh yang paling baik. Maka kalau di masjid kami, kalau Jumat pagi subuh pakai sajadah, ayatnya pun spesial. Maka kami cari itu anak-anak hafiz, Pak. Kalau kita nih ya Allah kadang-kadang ingat pangkal, lupa pertengahan ayatnya. Ada orang ingat pangkal, ingat ujung ayat, lupa di tengah-tengah. Karena ini ayatnya kalau subuh Jumat, ayatnya khusus alif lam mim as-sajadah. Alif lam mim tanzilul kitabi rabbil alamin am yaquluna iftara sampai habis. Pernah dibawanya, Pak? Alhamdulillah. Atau setiap Jumat pagi dibawa? Oh, insya Allah pelan-pelan ya, Pak. Memang nyari yang anak habis susah gue sekarang gue ya. Ya, Pak. Oh, insya Allah sekarang banyak anak habis susah seperti apa? Saya dulu susah kalau nyari anak-anak habis yang hafal Quran. Semalam kami menghadiri perlombaan di Istana Maimun. Istana Maimun. Setelah itu mengadakan perlombaan di sana 1 juz. Ada yang 30 juz, ada yang juz 30. Awalnya juz berapa lah yang dihafal? Juz timun, juz pokat. Jadi Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebaik-baik subuh adalah di hari Jumat. Itu waktu yang paling baik itu subuh. Setelah itu habis subuh Isya, itu yang baik. Habis sholat Isya, sholat asar. Habis sholat asar yang baik, sholat zuhur. Terakhir sholat maghrib. Fadilah sedikit. Fadilah yang paling banyak berkahnya itu di waktu subuh. Setelah itu sholat Isya. Habis sholat Isya, sholat asar. Habis sholat asar, sholat zuhur. Habis sholat zuhur, maghrib. Maghrib ini pula yang banyak orang sholat berjamaah di masjid. Padahal pahalanya paling ujung itu. Subuh yang paling besar. Subuh yang paling besar. Dari rumah kita ke masjid, setiap langkah diampuni oleh Allah dosa kita. Selangkah lagi dinaikkan derajat kita, dan selangkah lagi dimasukkan ayat Allah kita ke dalam surga Jannatul Na'im. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah tingkatkan kebaikan selagi ada kesempatan. Hari ini banyak orang lupa. Hidup ini kan karena ada kesempatan. Seperti pemain bola diberikan kesempatan penambahan waktu. Ada yang 5 menit, ada yang 4 menit, ada yang 3 menit. Kalau kita lihat pertandingan sepak bola diberikan kasih waktu 5 menit. Begitu semangatnya mereka ingin menggolkan bola ke kandang lawan. Ini karena diberikan kesempatan. Hari ini kenapa orang nggak semangat melaksanakan sholat? Karena sesungguhnya dalam hatinya nggak ada sifat kesempatan tadi. Masih panjang kok umurku. Yuk bang, kita sholat berjamaah di masjid. Bentar lah, kalau aku sudah tua. Yuk pak, kita sholat berjamaah di masjid. Tunggu aku pensiun. Sebelum pensiun sudah meninggal dunia. Belum sudah tua sudah meninggal dunia. Inilah kesempatan. Maka oleh sebab itu sebaik-baik kita kesempatan ini kita manfaatkan untuk berbuat kebaikan. Ada sebuah kisah seorang dokter. Dokter ini setiap hari dipanggil orang untuk memberikan seminar
training. Setiap hari keluar dari rumah, memberikan motivasi kepada masyarakat, kepada anak-anak orang tua, kepada anak-anak mahasiswa. Seorang dokter, setiap penyampaian dokter ini, dia berpesan, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita punya anak, kuliahkan anak kita jauh-jauh ke luar negeri. Setiap ngisi acara, ini dokter sering menyampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, setiap kalau kita punya anak, kuliahkan anak kita ke luar negeri. Maka insya Allah, maka anak kita akan berhasil. Begitu terus sampai pensiunlah ini dokter. Maka anaknya 3 orang. Ada yang kuliah di Amerika, ada yang di Jerman, ada yang di Belanda. 3 orang sukses semua. Jadi satu ketika istri dokter ini dalam keadaan sakit parah. Diteleponlah anak yang pertama. Hai bang, pulanglah. Ini mama sudah sakit parah. Jadi dokter ini nyuruh anaknya pulang. Datang si anak yang pertama, papa mohon maaf, aku lagi training di perusahaan, baru saja aku diterima. Kan nggak mungkin pak, nanti aku dipecat. Dah. Anak yang kedua begitu juga. Dek, pulanglah, mama dalam keadaan sakit parah. Datang anak yang kedua, jangan pak, aku baru aja tamat kuliah, nggak sempat bang. Seorang bapak pun sudah merasa kecewa. Anak yang ketiga begitu juga, sudah lulus di perusahaan, baru training, disuruh pulang untuk menjenguk orang tuanya dalam keadaan sakit parah. Apa kata anak yang ketiga? Pak, mana mungkin pak, aku baru saja diterima di perusahaan, ini pernah dalam keadaan training, mana mungkin pak aku pulang, nanti aku dipecat pak. Maka bapaknya pun dalam hatinya menyesal sekali. Anak yang tiga yang sekarang sudah sukses semua, kuliah di luar negeri, akhirnya nggak bisa pulang. Singkat cerita, seminggu ke depannya mamanya meninggal dunia. Anaknya tiga nggak pulang. Ya Allah, anak-anak yang tadinya kecil dimandikan, disusui, kasih makan, dididik. Begitu orang tua, mama yang meninggal dunia, yang luar biasa mengandung, melahirkan, tidak ada tiga anaknya mendampingi seorang ibu dan ketika menjelang kematiannya. Akhirnya seorang dokter tadi menangis dan menyesal. Kok setiap aku mengisi acara, orang tuaku suruh anak-anaknya kuliah ke luar negeri. Akhirnya menyesal sekali ini bapak. Waktu menjelang kematian, anaknya tiga enggak ada yang pulang, sibuk kuliah di luar negeri, enggak sempat. Setelah itu dikuburkanlah ibu tanpa seorang pun anak yang mendampinginya. Setelah itu bapak pun tinggal sendirian. Istri sudah nggak ada lagi, anak jauh, nggak ada yang menemani masa-masa waktu tuanya. Habis. Maka ini bapak pun terus, aduh percuma aku duit banyak, harta ada di mana-mana, tapi nggak tenang. Anak pun jauh semua. Akhirnya ini dokter, asetnya banyak, dijualnya sebanyak-banyaknya. Harta yang ada disedekahkan, dibuat pesantren. Ini ada ruko, dijual uangnya, dibuatkan masjid. Akhirnya masa tua, masa pensiun ini bapak, dia bergabung, dia nyantri sama anak-anak pesantren. Pesantren yang dibuatnya, pesantren yang dibangunnya, dicari yang guru ngaji, didik semua gratis.
seorang dokter tadi lah yang membiayainya. Akhirnya masa tuanya dia di pesantren, dan anak-anak yang jauh tadi cucunya disuruh bawa pulang ke Indonesia dan nyantri di pesantren tersebut. Itulah harapnya tadi. Maka ini dokter pun rasa ada kebahagiaan. Cucunya tadi yang jauh dibawanya ke Indonesia dan sama-sama kumpul di pesantren, belajar agama, belajar hafal Al-Quran. Barulah ada ketenangan si kakek tersebut. Subhanallah. Bapak dan Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah peluang dan kesempatan buat kita. Dan hari ini juga kita sudah berada di bulan Rajab. Pada tanggal 20 Rajab 1441 Hijriah. Enggak terasa. Berarti ada berapa bulan lagi Bu kita puasa, Bu? Sebulan lagi kurang lebih ya Bu ya. Ini bulan Rajab, habis bulan Rajab bulan Sya'ban, habis bulan Sya'ban masuklah kita bulan Ramadan. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita habis sholat, maka disunahkan kita selalu berdoa di awal bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Setiap niat yang baik walaupun belum dilakukan, maka pahalanya 1. Dilakukan 10. Niat yang baik Bu, walaupun kita belum masuk Ramadan, tetapi kita sudah mulai berniat, berdoa, memohon sama Allah. Niat yang baik, rupanya belum masuk Ramadan kita sudah meninggal dunia, maka niat kebaikan kita itu sudah terhitung kebaikan buat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, kita niat untuk berbuat buruk tapi belum dilakukan, maka belum terhitung dosa. Tapi setelah itu ada niat buruk dilakukan, itu terhitung 1 dosa. Atau sebaliknya, kalau kita niat berbuat baik, niat aja, belum dilakukan, sudah mendapatkan 1 kebaikan. Kalau kita lakukan, mendapatkan 10 kebaikan. Begitulah sayangnya Allah kepada kita. Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan kesempatan ini, mumpung Allah masih memberikan kita umur yang panjang. Ada satu orang agen narkoba, mungkin ibu bapak sudah tahu semua ya, diberikan kesempatan setahun untuk taubat, dihukum mati, yang bernama Freddy Budiman. Freddy Budiman, tahun 2016, tanggal 29 Juli 2016, dia dihukum mati, agen narkoba. Ketika ditangkap, diberikan kesempatan bahwasanya ini orang memang akan dihukum mati. Nggak ada harapannya lagi, kosong semua pikirannya. Pikirannya takut mati. Waktu dia hanya diberikan kesempatan setahun hidup di dunia. Jadi dia tak bisa ngapa-ngapain, cukup bangun tengah malam, sholat tahajud, sholat witir, sholat taubat, itu terus yang dia lakukan. Artinya dalam waktu setahun ini dia diberi kesempatan untuk bertaubat. Freddy Budiman.
Terkenal dulu Pak ya, luar biasa tuh. Kumana siapa yang tak terkenal? Masuk penjara, keluar dari penjara, masuk keluar. Akhirnya udah bosan pemerintahnya kan, udahlah, kau mati aja udah. Kasih kesempatan 1 tahun untuk taubat. Dah, setelah kasih taubat 1 tahun, maka dia pun dihukum mati, ditembak di Nusa Kambangan. Nggak panjang umurnya. Tetapi waktu saya lihat, waktu dia pertama kali masuk penjara, dia gemuk, wajah gelap. Begitu pas saat mau dihukum mati, dibuka penutup mukanya, wajahnya bersih kali. Enak kita nengok. Maka rupanya kalau tanda-tanda orang soleh, bapak dan ibu, kalau kita nengok wajahnya, enak kan. Nengok coba muka Pak BKM. Ya Allah, enak kali kita nengoknya. Tanda-tanda orang yang baik itu Bu, di dunia kan ada juga. Tanda orang meninggal husnul khotimah pun juga ada loh. Kalau kita sering takziah, kan kita kan disunahkan nengok wajah, buka tirainya atau buka penutup muka. Ya Allah, enak kali lah ibu ketua beritan ini meninggal. Macam tak meninggal, macam tidur rasanya kalau aku tengok lah. Senyum pula. Ini tanda-tanda husnul khotimah. Tapi kalau kita tengok, buka penutup mukanya, ya Allah, mampus kau mati juga yang kau kan. Ya Allah, ada orang itu. Gara-gara kau lah ayamku 1 kandang hilang, mampus kau mati kau. Jangan sampai seperti itu. Maka di dunia ini pun Allah lihatkan tanda-tanda orang baik dan tanda-tanda orang buruk. Orang yang buruk kalau dia pencuri dimasukkan ke penjara. Orang yang baik dimasukkan ke dalam masjid. Maka orang yang masjid ini Bu, orang yang baik semuanya Bu. Amin itu ibu aja, bapaknya nggak ada. Bapaknya usuk tak mengantuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanda orang yang meninggal dunia itu orang yang baik, enak kita nengoknya. Tetapi kalau orang yang menengok wajah kita enak, bukan enak tapi enak, berarti perlu dipertanyakan, dosa apa yang aku lakukan. Maka kalau kita setiap nengok wajah anak bayi, siapapun yang nengok, pasti enak kita lihatnya. Wajah anak bayi, imut-imut, masih kecil, sudah besar, amin-amin nengoknya. Enak kita nengok anak-anak bayi. Kenapa? Udah nggak ada dosa. Riang kita nengoknya. Siapapun orang tua, kalau diberikan karunia seorang anak yang baik, pasti enak kita nengoknya. Karena wajah anak bayi itu ada dosa. Nengok anak-anak kecil tuh, ya Allah, enak kita nengoknya. Kenapa? Belum ada dosa. Udah besar gini nengok wajah tetangga, jijik kali aku nengoknya. Tetangga beli kulkas, awak yang kedinginan. Tetangga beli kipas angin, awak yang kepanasan. Tetangga beli mobil, awak masuk rumah sakit. Tetangga beli pesawat, awak masuk dalam kubur. Ini SMS tadi. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau saya Bu Bapak, kalau ada tetangga beli mobil, alhamdulillah saya bilang. Kalau saya sakit, ada tetangga yang nganterkan saya gitu. Kan enak kita berpikirnya. Jangan tetangga beli mobil, ala kreditnya itu 1 bulan ditarik kita lagi untuk ngegretnya itu. Ala. Inilah kalau hati ini ya. Kalau dengki nih, ada aja pikiran kotor. Maka oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan fisik gampang memang, bersihkan fisik kita. Cukup mandi, air wudhu, udah bersih. Tapi kalau hati ini susah kita menghilangkan kotor-kotoran tadi. Maka ada satu orang sahabat Nabi, sampai-sampai belum meninggal, tapi namanya tercantum dalam surga.
Ya Allah, belum meninggal, tapi nama sahabat ini sudah tercantum di pintu-pintu dalam surga. Sehingga Rasulullah SAW duduk seperti ini dan sahabat-sahabat itu kumpul. Wahai sahabat-sahabatku, sebentar lagi kita akan kedatangan seorang sahabat yang namanya sudah ada di pintu surga. Siapa ya Rasulullah? Nanti tengok saja. Datang sahabat yang lain, duduk bersama sahabat Rasulullah, majlis Rasulullah. Tengok ya, biasa saja ya orangnya. Besok begitu juga. Sebentar lagi kita akan kedatangan seorang sahabat yang namanya sudah ada di pintu surga. Begitu terus. Maka ada satu orang penasaran, apalah amalan sahabat ini. Ditengoknya biasa-biasa saja. Dia tidur, kita tidur. Dia sholat, kita sholat. Dia baca Quran, kita pun juga baca Quran. Maka sahabat ini satu orang penasaran, apa sih amalannya kok bisa namanya ini tercantum tertulis di pintu surga? Penasaran. Maka keesokan paginya sahabat ini berjumpa dengan yang namanya ada di surga. Wahai sahabat, aku heran, kenapa kata namamu kok ada di pintu surga? Apa sih amalanmu? Amalan spesialku nggak ada. Kalian sholat, aku sholat. Kalian baca Quran, aku pun juga baca Quran. Kalian sedekah, aku pun juga bersedekah. Nggak ada amal spesialku. Tapi kenapa kata Rasulullah, namamu ada tercantum di pintu surga? Diingat. Oh, aku kalau tidur sering berdoa kepada Allah. Ya Allah, siapapun yang telah menyakiti hatiku hari ini dari pagi sampai mau tidur, ya Allah, telah kumaafkan. Siapa yang telah menyakiti hatiku, ya Allah, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, telah kumaafkan, ya Allah. Dan aku tidak bisa tidur, ya Allah, kalau dosa-dosaku yang telah kulakukan dari pagi sampai mau tidur, aku mohon ampun kepadamu, ya Allah. Oh, itu aja cuma amalannya. Akhirnya namanya tercantum dalam surga. Jadi intinya hati. Maka untuk itulah Bapak dan Ibu, maka kalau kita sholat tapi hati kita pun juga kadang-kadang dikotorin dengan tetangga, dikotori dengan sifat sombong, dikotori dengan angkuh, dikotori dengan prasangka buruk, maka mari kita kurangi sifat-sifat seperti itu. Maka gara-gara itu pula lah amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya selalu kita berdoa, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Ya Allah, sinarilah hatiku dengan hidayahmu. Dan juga Rasulullah selalu berdoa, ya musarriful qulub sabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah, ya Allah, kokohkan hatiku nih, ya Allah, sebagaimana Engkau kokohkan untuk selalu beribadah kepadamu. Ya muqallibul qulub sabbit qulubana ala dinik. Karena hati ini akhirnya bolak-balik. Kadang-kadang berbuat jahat, kadang-kadang berbuat baik, itulah hati. Maka selalu kita berdoa sama Allah, ya muqallibul qulub sabbit qulubana ala dinik dan ta'atik. Ya Allah, tetapkan hati hamba, ya Allah, selalu untuk taat kepadamu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Itulah perkara. Bapak dan Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam kesempatan ini mari kita manfaatkan umur yang singkat ini, karena hidup kita gak terasa. Apalagi sekarang ini banyak virus, dari virus flu burung, flu babi,
sampai virus corona, COVID-19. Ya Allah, habis itu virus apa lagi yang adanya? Ternyata Allah enggak sulit kalau ingin mencabut nyawa seseorang. Siapa yang berani menandingi kekuasaan Allah, tunggu, itu enggak lama lagi. Kita ini adalah umat akhir zaman. Tidak ada lagi nabi-nabi yang selain Rasulullah SAW sebagai penutup nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi setelah itu. Artinya kita ini adalah manusia akhir zaman, umat yang terakhir. Sehingga apabila musibah diturunkan oleh Allah, maka musibah ini enggak lagi lama-lama, secepatnya yang Allah berikan. Apabila negara angkuh, sombong, takabur, itu nggak lama lagi tuh Allah berikan musibah dan cobaan. Salah satu dalam sejarah dalam Al-Quran, Raja Namrud. Raja Namrud ini hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengaku dia paling hebat, tidak boleh ada orang yang bisa menandinginya. Raja Namrud. Tahu ibu meninggalnya kayak mana? Gara-gara satu ekornya lalat. Gara-gara seekor lalat masuk ke hidung hingga di kepala, akhirnya pecah kepalanya. Allah hinakan waktu mau matinya. Dipanggil, dikumpulkan semua rakyatnya. Syarat untuk mengumpulkan rakyatnya, bawa satu orang tuh satu sendal. Sendal yang paling kuat, sendal yang agak keras. Kalau yang lembek-lembek, selop-selop sendal yang selalu tuh nggak dipakai. Yang dari bata, yang dari kayu, sendal untuk nokok kepala Namrud. Dipanggil rakyatnya satu orang ke depan, pukul kepala Namrud, tak, baru agak kena kepalanya bu. Lalat pun berhenti. Aduh, alhamdulillah, agak tenang. Nggak lama lalat pun terbang. Panggil lagi rakyatnya, pukul lagi kepala, tak, sampai semua rakyat masyarakat satu kampung itu mukul kepala Namrud. Allah hinakan. Waktu sampai pecah kepalanya, sudah mati, barulah seekor lalat keluar dari kepalanya. Udah mati. Itulah kalau Allah ingin mencabut nyawa seseorang, gampang Allah hinakan. Di Cina kan luar biasa bu, Bapak, sombong sekali. Negara yang paling kuat, kuat tentaranya, kuat peralatannya, kuat ekonominya, kuat segala-galanya. Akhirnya kemanapun orang Cina, negara Cina nggak boleh masuk, dikucilkan sama Allah, ditahan, jangan boleh masuk. Dan negara-negara yang lain pun mau masuk ke negara Cina pun nggak boleh, mau kasih bantuan nggak bisa. Akhirnya mati berjamaah, Allah hinakan. Jadi orang yang sombong itu nggak lama hidupnya bu. Iya bu ya, bu. Orang sombong, apalah yang disombongkan, nggak lama hidupnya, ya kan pak? Jadi ini usah sombong-sombong aja lah. Apa yang perlu disombongkan hidup ini? Coba kita lihat, kita renungin. Apa mesti kita sombongkan dalam hidup ini? Bangun tidur, dari mata yang keluar tahi mata, dari hidung tahi hidung, dari kuping tahi kuping, dari mulut tahi gigi, dalam perut buang air besar,
buang air kecil, tahu semuanya Pak. Ya Allah. Maka nggak boleh kita lama-lama kalau meninggal dunia. Tunggu bentar lagi, anaknya lagi di Jakarta. Nggak sempat, bungkus. Nggak tahan bau kali, nggak tahan lagi kali ciumnya. Memang orang manusia ini nggak perlu lama-lama. Maka untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Al-Quran sudah banyak dijelaskan tuh. Fir'aun sombong, akhirnya Allah hinakan. Bumi pun nggak mau nerimanya. Begitu banyak tentara-tentaranya lewat menyeberang lautan, semua hilang. Bala tentaranya, baik kuda-kudanya, dan bahkan Fir'aun ikut juga mengajar Nabi Musa. Begitu Allah satukan air, maka semua tenggelam, hanyut. Tetapi Fir'aun Allah selamatkan, Allah kekalkan. Tujuannya supaya kita ambil pelajaran. Seperti inilah manusia, orang-orang yang sombong. Begitu banyak tentaranya, kok Fir'aun pula yang diselamatkan. Ini kan artinya kita mengambil pelajaran dari Fir'aun. Sampai sekarang pun jasad Fir'aun masih ada. Luar biasa. Maka hidup ini kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Asr, wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi semua. Kita ini merugi. Hidup di dunia adalah kesempatan. Kalau kita diberikan kesempatan, nggak kita gunakan, rugi sekali. Orang yang merugi itu illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Dia akan merugi, kecuali orang yang nggak merugi itu siapa? Amanu, orang yang beriman. Kita ini sudah beriman. Orang beriman pun kalau nggak beramal pun dia rugi juga. Sudah beriman, beramal. Sudah beramal, watawasau bil haqq. Salinglah kita mengingatkan sama saudara kita. Jangan bosan. Bapak-bapak, ibu-ibu, besok hari Ahad kita ada pengajian. Kami harapkan kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu untuk bisa datang ke masjid untuk mendengarkan tausiah. Di perwiritan diumumkan, di ibu-ibu, perwiritan ibu-ibu disampaikan, bapak-bapak disampaikan. Yang datang cuma 2 orang ustaz. Wa tawasau bis sabr. Kalau sudah disampaikan, sabar. Hidayah di tangan Allah. Nabi Muhammad SAW mengajak pamannya Abu Thalib, wahai pamanku, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu sakaratul maut enggak juga bisa. Ya pamanku, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak juga. Supaya nanti di akhirat Rasulullah ini bisa memberikan syafaat kepada pamannya. Enggak. Sampai Allah tegur, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kata Allah, engkau tidak bisa memberikan hidayah walaupun kepada pamanmu sendiri, tetapi hidayah hanya ada di tanganku, dan aku akan memberikan hidayah siapa yang aku berikan. Rasulullah pun tidak bisa berikan hidayah sama pamannya. Maka dalam hidup ini kita lakukan saja wa tawasau bil haq. Ingatkan saudara kita, sampaikan yang benar,
ajak saudara-saudara kita untuk berbuat baik. Kalau dia berbuat baik, maka kebaikan itu kita pun juga akan dapat. Kalau dia berbuat buruk, kita ajak dia melakukan keburukan, pun kita juga dapat. Kebaikan kita ajak dia ke masjid, kita ajak, kita ingatkan dia untuk bisa hadir ke masjid sholat subuh berjamaah, maka kebaikan dia itu pun kita pun juga akan dapat. Apakah hanya di dunia? Enggak, sampai di akhirat. Sampai kita sudah di alam kubur, sampai kita mizan, sampai di alam mahsyar. Di dunia ini adalah alam sementara, bukan sebenarnya. Tapi ketika kita mati, maka itulah yang sebenarnya, awal daripada kehidupan. Bapak Ibu, orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berbuat baiklah mumpung kita ada kesempatan. Berbuat baiklah mumpung kita Allah berikan kita umur yang panjang. Niat baiklah, karena niat baik itu akan Allah berikan kepada kita. Jangan sepele kita nilai kebaikan. Bisa jadi dari nilai sedikit yang kebaikan itu pula yang mengantarkan kita ke dalam surga. Dan juga jangan sepele dengan nilai kejahatan. Bisa jadi yang sedikit kecil yang kejahatan itu, gara-gara itu pula lah kita masuk dalam neraka. Satu ekor lalat, Imam Al-Ghazali lagi enak-enak nulis kitab, tiba-tiba lalat hinggap di pas ujung tinta Imam Al-Ghazali. Bukan dia usirnya lalat tadi, tapi ditunggunya juga sampai lalat ini terbang. Sampai begitu enak menikmatin, mencicip tinta waktu Imam Al-Ghazali menulis, sampai itu terbang. Dan Imam Al-Ghazali dimimpikan gara-gara yang kecil tadi, gara-gara mengikhlaskan lalat hinggap dari tinta Imam Al-Ghazali, maka Imam Al-Ghazali disebutkan dimasukkan ke dalam surga gara-gara nilai ikhlas. Amal ibadah kalau nggak ikhlas ditolak sama Allah walaupun banyak. Maka untuk itu ibu-ibu orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sejenak mendengarkan wasiat dari Hasan Al-Basri mengatakan, jangan sekali-kali kita menunda-nunda, karena sesungguhnya menunda-nunda itu adalah perbuatan iblis, setan. Kita kan sering menunda itu, ntar lagi lah, belum buka puasa kok, bentar lagi lah. Kalau kita waktu ujian naikkan kelas, waktu tinggal 5 menit lagi kata guru, baru kita gelapkan. Kok cepet kali bu? Kalian ada tadi main-main saja. Kebetulan saya ngajar di sekolah juga, di kampus juga. Waktu ujian tinggal 5 menit lagi, baru anak-anak mahasiswa itu sibuk. Soalnya nggak banyak, cuma 5 soal, 5 pertanyaan. Nggak banyak, cuma jawabnya panjang. Waktu 1 jam, nggak siap juga. Tinggal 5 menit lagi, baru mereka sibuk kali. Baru 3 soal persiapan. Maka begitu juga lah kita. Dikasih oleh Allah umur 70 tahun. Tiba-tiba 70 tahun kita baru teringat. Pak, umur kita nggak terasa ya Pak ya? Bapaknya umur berapa? Pas 70. Terasa nggak Pak? Nggak terasa ya Pak ya? Bapaknya bilang, kok tiba-tiba udah umur 70 nggak terasa ya? Umurku udah 40 tahun ya, nggak terasa ya? Kok tiba-tiba baru ya punya anak baru 2, istri baru 1, nggak terasa ya? Ya Allah, memang hidupnya nggak terasa ya Bu? Terasa nanti waktu kita sudah meninggal dunia. Ya Allah, amal apa ini ya Allah? Kok terangkan dalam kuburku ya Allah? Kok terangkan ya Allah? Manusia, wahai fulan,
Ini terang karena anak-anakmu itu lagi baca Quran tuh di rumah. Mereka mengulang hafal-hafalannya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Pahala baca seorang anak langsung disampaikan kepada orang tua dalam kubur. Makin terang, makin terang. Datang satu malaikat ingin menyiksa anaknya, mau menyiksa orang tuanya, mau dicambuk, mau dipukul. Apa kata Allah? Wahai malaikat, jangan kau pukul ini orang tua. Kenapa ya Allah, kata malaikat. Tengok itu anaknya mau sujud lagi ngambil air wudhu, mau menyembah sujud kepalanya dan sejadah, mau ampun kepada Allah. Akhirnya orang tua tadi waktu mau dicambuk, mau disiksa, nggak jadi karena anaknya mau sujud di hadapan Allah. Gara-gara anak kita terbebas. Maka beruntunglah Bapak dan Ibu kalau kita punya anak pandai baca Al-Quran, kita punya anak ngerti dengan agama. Terasanya kalau kita sudah meninggal dunia, ya Allah, ternyata ini rupanya amal ibadah. Anak sholat pahalanya sampai ke orang tua, anak zakat sampai ke orang tua, anak sedekah. Pak BKM, ini impakku untuk orang tuaku almarhumah ibuku yang sudah meninggal dunia. 1 sak semen. Ya Allah, datang terus pahala-pahala. Bersinarlah kubur orang tuanya. Terheran-heran orang tua. Ya Allah, kenapa ini ya Allah? Kenapa ini ya Allah? Maka Allah jelaskan, ini cahaya karena anak-anakmu itu selalu mendoakan untukmu, sehingga cahaya luar biasa. Mudah-mudahan kalau kita punya anak, dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan solehan, yang selalu mendoakan orang tuanya masa hidup sampai meninggal dunia kita. Amin ya rabbal alamin. Dan gak terasa kurang lebih 1 jam. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf kepada Bapak Ibu manakala ada penyampaian saya tidak sesuai pada tempatnya. Mungkin barangkali ada yang tadinya kurang jelas, boleh dipertanyakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya awal al-awwalin, ya akhirul akhirin, ya dzul quwwatil matin, ya rahimul masakin, ya mujibas sa'ilin, ya rabbal alamin. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususun ya Allah mak dan ayah kami ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum fatan min hufaran niran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam 'alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم